motor Ustaz. Izin ya diupload nanti ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ah, Harus bagus. iya insyaallah untuk konten-konten dakwah aja. Iya, iya. Bantu cocok kan umat Ya ini. cocok. Kalau tadi cocok kali memang. Iya. Itu sesuai dengan prinsip saya itu. Oh. Islam harus kaya. Ya, harus kaya memang. Makanya- Kalau nggak kaya kita cuma mau berbuat. Betul. Makanya saya kira dengan ustaz-ustaz berceramah, kenapa begitu? Iya, lemah kali karena Lemah kita. Macam mana kita mau? seolah-olah kayak ini doktrinnya kok menjadi doktrin yang pasrah. Dia nggak cocok. Allah nggak suka. Saya pun nggak cocok itu. Saya punya prinsip gini Ustadz, Ah, Islam itu harus kaya. iya betul. Sebab kalau kaya itu kita bisa banyak berbuat. Iya betul. Iya. Apapun bisa kita Betul perbuatkan. sekali, ya. Saya sendiri seorang diri aja kemungkinan bisa masjid rumahnya satu masjid Iya, contoh. betul lah. Kan hebat. Berapa dana sekian miliar. Ya udah, saya cover Iya. aja. Udah cukup sih luar negeri kita bangun. Iya. Memang harus kaya memang kita itu. Memang Perintahnya gitu kok. apa? Satu sisi mungkin memang kita sudah menjadi suatu kebiasaan dari nenek moyang kita. Itu juga faktor Ustaz. Betul, iya, terbawa-bawa gitu. Ya istilahnya pasrah dengan keadaan. Nggak boleh. Kalau kita sebagai prinsip yang punya prinsip ekonomi ya kita tidak seperti itu. Betul itu. Memang harus kita memiliki suatu kelebihan lah. Apapun kita ini harus kaya. Prinsip Iya. ekonomi yang muslim itu emang betul-betul kayak gitu. Hebat, ya. Sehingga kita bisa menguasai ya, bisa menguasai dari sisi semua, dari globalisasi, ekonomi, ya secara dunia ya. Dan ridho Allah pula ujungnya terakhir. Ya iya. Coba paten. Itu Allah lah, yang pastinya kaya dengan jalan Allah. Kan. Apa nggak sedap coba kan? Sebetulnya bisa kita Ustaz. Makanya Ini saya menghidupkan beberapa tempat yang sumbernya gitu. Pengajian juga. Ketinggalan kita sedikit. tinggalan, Maju. betul. Tempat. Sebetulnya Kita kuat Quran demi Quran demi ayat tadi udah cukup jelas. bukan apa-apa Ustaz, mohon maaf ya. Kita terlalu dihina dengan orang sudah memiliki stigma orang Islam itu miskin. Itu agak bagus kayak gitu. Di luar pagar kita, mohon maaf ya. Di luar pagar kita, secara stigma yang mereka tuh terima bahwa kalau kamu masuk Islam itu akan miskin. Gitu. Loh, berarti Islam identik dikenal dengan kemiskinan. Saya nggak cocok sekali itu, Ustaz. Ini saya sekedar untuk ya mohon maaf, ini ada kesempatan lah. Ini tempat saya rekam juga nih Ustaz nih. Saya ekonomi ya. Ini tanpa kita sadari spontanitas kita bicarakan ini dan saya ketemu seperti sesosok Ustadz yang cocok saya rasa dengan prinsip-prinsip yang memang harus kita bangun. Prinsip ekonomi Islam itu harus ekonomi yang milik ekonomi yang unggul. Di luar negeri kan dipakai orang sistemnya. Iya, memang tanpa ekonomi. Ini perbandingan Ustadz. Nih, ada waktu nggak ini Ustadz? Ada. Perbandingan lah ya. Kalau seorang Islam tidak memiliki ekonomi yang unggul, dari sisi mana yang mau kita utamakan, yang mau kita dahulukan atau kita tonjolkan? Nah, nanti kita mau tonjolkan satu sisi, orang lain sudah mengangkat kita. Islam orang miskin. Gimana? Ini kan suatu ketinggalan menurut saya secara ekonomi, ketinggalan. Sudah pasti bisa kita kejar. Masalah kita diberi kesempatan untuk kita mayoritas betul ya. Dengan sistem kerjasama secara ekonomi semua tidak ada yang tidak mustahil. Allah pasti menghendaki itu. Saya yakin itu. Kita boikot aja produk orang lain, dipilih sama orang Islam, udah bahaya orang itu. Udah bahaya. Makanya orang kita banyak. Karena memang dominan Muslim yang menggunakan produk satu sisi atau satu sisi menciptakan produk yang unggulan produk Muslim. Iya. Memang itulah Rasulullah bilang jauh sebelumnya pula ya. Memang ilmu itulah basic. Betul. Ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Rasul sudah katakan itu man arada dunia fa'ala ilmu. Iya, betul. Siapa yang mau meraih dunia dengan ilmu. Betul. Man arada akhirah fa'ala ilmu. Siapa yang mau mengejar akhirat juga dengan ilmu. Dengan ilmu. Man arada huma fa'ala ilmu. Siapa yang mau meraih dunia akhirat harus dengan ilmu. Betul. Jadi ibadah ini pun untuk mencari kekayaan dengan ilmu, bahwa nggak bisa. Orang udah di muka Allah, nggak bisa baca, cuma mau dibuat. Ya betul. Menyikapi tadi dakwah tadi,
Itu pas sekali itu. Cocok ya Pak ya. Iman dan takwa, Iya, kunci iya. sudah kita pegang. Tinggal bukanya nggak bisa kan nanti. Udah kita pegang kunci. Tinggal memakai. Kan tinggal membuka aja Itu kan. makanya saya bilang, kenapa kita harus miskin? Seperti dibalik, kita harus kaya. Gitu kan ya. Inilah Ustadz yang saya bertolak belakang karena dengan prinsip-prinsip orang kita Muslim sebagian secara ekonomi ya. Iya, betul. Kita ini termasuk salah satu mayoritas. Iya, Satu. betul. Yang kedua, kita mendominasi tentang masalah dominisi yang ada di pusat kota ini. Ini pusat kota dulu kan orang kita semua ini. Iya, Ini menyingkap kembali ke masa lalu lah ya. betul. Kerajaan Sultan Delhi Iya. dikuasai dengan orang kita. Pada umumnya mayoritas kita Muslim, Iya. Melayu dan sebagainya ya. Nah sekarang saya melihat zamannya mulai tahun 80-an, 90 terus berjalan. Iya. Sekarang ini contoh sekarang ini di Gelugur ini ya. Iya, betul ini. Gelugur ini dulu mayoritas orang kita Melayu banyak sekali. Betul. Ya termasuk ya bisa katakan. Nah sekarang Ustaz, Iya. jalannya Sudarso itu hampir seluruhnya udah dikuasai semua. Pikiran bro ya. Ya orang Melayu kemana ke pinggiran. Ini sebetulnya salah besar. Dan saya salah satu lah ya yang punya prinsip ekonomi mengembalikan lahan-lahan yang dulu dikuasai orang kita dan diambil oleh orang lain. Sekarang bagaimana kita kuasai kembali? Iya. Betul. Supaya nampak kita menguasai Iya. di kota itu ya. Kita kuasai kembali. Dan saya sudah punya prinsip itu cukup lama, lebih gitu tahun 2000-an ke atas lah ya. Coba saya buktikan ini. Alhamdulillah Ustadz, saya kawan-kawan saya saja juga yang satu misi lah, satu pikiran, satu ini. Ya memang mereka berusaha menguasai kembali lahan-lahan yang sudah dikuasai oleh di luar kita ya, di luar pribumi lah maksudnya ya. Nah sekarang kan udah didominasi oleh di luar pribumi. Nah sekarang ini bagaimana kita yang pribumi asli ini kembali menguasai lahan-lahan yang dulu punya nenek moyang kita. Salah satu contoh lah ruko-ruko nih kan, ruko-ruko. Nah itu kalau bisa kita kuasai kembali. Dan saya punya prinsip satu tekad, ya alhamdulillah saya tahun 2009 saya mencoba untuk ambil satu itu yang ruko itu ada tingkat 4 itu kan. Gimana saya rasanya saya prinsip saya itu saya ambil. Iya, saya ambil itu di Gelugur itu kan di jalannya Sudarso. Alhamdulillah tercapai kan gitu kan. Kawan-kawan sebenarnya ada yang tercapai, ada sebagian yang belum memasuki pusat kota lah kan itu. Ini salah satu misi-misi yang memang harus kita lakukan supaya kelak generasi kita khususnya pribumi tidak hilang dari pusat kota ini. Dan sampai saat ini saya lihat ya cuma saya sendiri yang di situ. Belum ada yang lainnya belum ada. Inilah kelemahan. Memang harus mindsetnya tadi. Betul, mindsetnya. Memang kalau bisa ini kita ubahlah secara mindset khususnya untuk kita yang ini ya sekaligus himbauan juga lah untuk penceramah kepada al-ustadz kita juga, walaupun kita memang qada dan qadar itu salah satu tolak ukur ya, tapi secara prinsip ekonomi ya kita coba membangun ekonomi yang ter-up to date lah kan gitu. Kinerja kan bisa merubah keadaan. Ya, yang ter-up to date dan bisa merubah secara ekonomi, secara global khususnya untuk ekonomi Muslim. Ini saya sepakat kali Ustaz. Makanya saya ini sama dengan prinsip saya nih. Baru kali ini saya ketemu Ustaz satu ini. Karena memang kalau kita kaya semua bisa kita buat Ustaz. Cuma ya dengan jalan ridho Allah lah. Itu tetap lah. Sandarkan sama dia. Jangan pula kita menuhankan kekayaan, benda harta jangan. Betul. Ini hal yang Ustadz ini izin juga ini saya upload nih konten ini tanpa diduga ini ya. Tanpa diduga, spontanitas ya. Alhamdulillah saya ketemu Ustadz yang satu prinsip Ikhwan Fillah ya. Khususnya hari ini tanpa disangka memang ya jalannya Allah. Hari ini saya sendiri ketemu dengan Ustadz kita yang memiliki prinsip yang benar-benar prinsip secara ekonomi yang ter-up to date.
bagaimana Islam bisa maju, Islam bisa menguasai daripada setidaknya ya penguasaan Islam itu tidak mundur dan bahkan bisa jauh lebih maju pesat. Khususnya apa? Khususnya di secara ekonomi. Ekonomi yang mandiri, ekonomi yang Islam, dan ekonomi yang maju luar biasa yang ter-up to date. Tentunya tidak lari daripada jalur syariah Islam tentunya ya. Ini harapan kita ya semua untuk rekan-rekan ataupun saudara-saudaraku semua. Mari kita coba untuk mengambil kembali, menitikkan daripada mindset kita. Bagaimana pola mindset kita tuh merubah bahwa Islam itu harus betul-betul maju. Islam ini harus benar-benar kaya. Ya kaya secara ilmu, kaya. Secara material juga harus kaya. Apalagi secara finansial, ini yang paling penting Ustadz ya. Finansial. Karena kalau kita dengan kekayaan kita, namun dengan kekayaan rahmatan alamin ya, dengan kekayaan yang ridhoi Allah, banyak umat Islam yang bisa berbuat dengan baik sekali. Ini yang harapan. Secara singkat kan Pak ya, Hmm. siapa yang menguasai ekonomi akan menguasai dunia. Itu Pas. prinsip. Maka Islam harus kaya, Islam harus kuat, Islam harus menguasai ekonomi. Betul. Itu baru pas. Ini Ustadz, ini pas kali Ustadz, ketepatan ini saya juga baru kali inilah untuk ketemu, kita sharing ya dalam ekonomi Islam ya. Menurut Ustadz lah ya, apalah kira-kira yang harus dilakukan oleh penceramah-penceramah kita ini sebagai, katakanlah sebagai masukan aja untuk muslim kita yang selama ini mungkin sudah didikte ataupun paradigma yang ditentukan bahwa qada dan qadar ini kita menerima apa adanya saja, tapi bagaimana kita bisa maju. Ini mungkin tips Ustadz Pola dakwah sebagai yang perlu tip. diperbaiki. Pola dakwah. Iya, Jadi pola dakwah itu diperbaiki, Mm-mm. tapi dengan berdiskusi dengan para ilmuwan. iya, iya, Jadi iya. apa yang harus kita sampaikan, nah itu baru cantik. Benar-benar. Sehingga memotivasi masyarakat umat ya kan, supaya umat itu bergairah, semangat, Hmm. ada spirit dalam hidup ini untuk mencari sumber-sumber kehidupan yang lebih baik. Iya, di samping itu apakah perlunya merubah mindset Ya, memang Islam? Memang perlu. Ini Tadi wajib. saya bilang tadi, Mm-mm. harus kita rubah itu cepat mindset tadi. Maka saya katakan tadi kan, sedikit berkah biasa, banyak berkah luar biasa. Itu Masya baru- Allah, iya itu betul, baru memang kita sukses betul. dia. Enggak Kalau rugi sedikit kita. ini luar biasa ya kan. Biasa Kalau sudah gitu. kalau banyak ini luar biasa kan. Jadi kita pun menaburnya enak. Ya kan? Betul. Kalau luar biasa kan itu rentetannya sama pendakwah juga. Iya. Kalau sudah penghasilan banyak, dai-nya juga banyak. Dai pun nggak segan-segan ngasih. Maaf cakapnya saya sendiri juga untuk mungkin mendanai orang-orang yang tertentu yang bakal kita orbitkan. Saya pun bisa lakukan. Betul. Islam itu memang Itulah gunanya kita menabur dari kebaikan. Duit Saya- banyak, kita tabur kebaikan bisa lebih banyak lagi. saya rasa kalau ini bisa tercipta ekonomi seperti ini luar biasa Islam ini Ustaz. Luar biasa. Itulah yang betul ekonomi rahmatan lil alamin. Betul-betul ekonomi itu Tapi kalau- bagi semua manusia. Saya lihat di Indonesia aja yang seperti ini Ustaz. Oh, yang lain enggak ya? Kalau di salah satu contoh lah ya, saya sudah beberapa ke negara lain lah ya, Lihatnya. melihatnya ya. Kalau di Cina tidak Kinerjanya bagus. bagus. Rata-rata juga mereka itu pengusaha Ustaz. Muslim-muslim sana pengusaha. Komunis lagi ya. Saya melihat dari sisi, saya pernah ke Guangzhou berapa kali. Mereka pengusaha rumah-rumah makan tuh laku kali, yang punya Muslim. Berarti maju pikiran orang. Ukyur, kelompok apa namanya? Dia Ukyur lah nama sukunya ya, sukunya ya. Muslim itu ya. Rata-rata Usaha. Muslim pengusaha. Saya intip mereka beli ayam hidup. Karena ayam di pasar, pada umumnya mereka ayam yang udah ini. Kan saya intip. Iya betul. Saya Pendapat intip. yang hidup itu. Iya. Tapi nggak percaya mereka ada produk yang ada di pasar itu ya. Mereka nggak yakin. Betul ya. Dan saya intip, Iya betul. saya kan makan di situ. Iya betul. Ngapain megang ayam yang punya ini kan? Dia pergi ke depan tokonya, ya kan?
Ternyata dia dipotong secara Islam. Alhamdulillah, ini betul-betul muslim rupanya. Bukan hanya saya lihat tokonya itu Lambang ya. tuh lambangnya muslim aja, rupanya Yang perilakunya ya. benar-benar muslim. Hebat. Saya lihat sendiri motong dengan berdua mereka. Betul. Alhamdulillah, Biasa. luar biasa. Karena di sana mencari rumah makan muslim yang sangat sulit. Sulit sekali, sulit sekali. Dan saya juga karena mau cari makan muslim menempuh jarak yang cukup jauh gitu loh. Tapi ada satu sisi, ada restoran yang cukup luar biasa tenarnya. Masakannya muslim semua. Pemiliknya pun muslim semua. Iya, betul. Makanya saya pikir Islam ternyata di negara bisa dikatakan negara komunis. Gitu loh. Iya kan? Tapi secara ekonomi ini majunya luar biasa. Saya berpikir, oh, Pengaruh apa? Karena kecil jumlahnya itu mungkin Pak. ah, Jadi semangat juangnya tinggi. satu. Itu juga ya. Yang kedua memang sudah nenek moyang mereka juga sudah terbiasa hidupnya itu pantang menyerah dan harus menjadi seorang Iya, iya. pengusaha. Apapun sekecilnya dia harus pengusaha. Jadi kalau lu mau kaya harus usaha Betul. gitu prinsipnya. Betul Ustaz. Memang iya. Hebat ya. Prinsip ekonomi jadi seorang pengusaha itu memang sangat bagus. Makanya juga saya tanamkan kepada seluruh Usaha. muslim ini ya. Jangan kita terdoktrin hanya cari kerja. Iya, betul. Kalau bisa kita menciptakan suatu usaha. Karena apa? Menciptakan suatu usaha ini banyak nanti dampak positifnya. Salah satu contoh ini. Usaha kita sudah maju, kita kan bisa merekrut. Nah, muslim-muslim secara ekonomi Islam ya kan. Jadi dipandang dari sebelah pagar kita, rata-rata muslim punya suatu talenta satu, yang kedua punya prinsip usahawan. Secara ekonomi bisa menjadi seorang katakanlah wirausahawan. Ini yang penting. Tapi alhamdulillah saat ini saya lihat di kuliner ya khususnya. Kuliner saat ini sudah cukup bisa 90% dikuasai oleh Cina juga banyak kuliner itu sekarang. ya itu kalangan kelas atas Ke atas. ya, menengah ke atas ya. Yang punya Cina. Tapi kalau di kalangan menengah ke bawah Ya mungkin kita lah. dan perputaran ekonomi yang paling sangat bagus juga yang real itu di menengah ke bawah Ustaz. Ini kalau menengah ke atas sebenarnya hanya beberapa orang kan, tapi kalau menengah ke bawah ini hampir merata secara keseluruhan. Makan seperti sederhana juga mereka. Iya. Sama. Dan itu kalau dilihat dari perbankan juga ini ekonomi yang cukup mandiri, cukup kuat. Iya, kuat. Kalau yang menengah ke bawah ini kuat sekali ekonominya. Karena ekonomi sektor Iya, sektor real, bener. itu bagus ya. Kalau saya pantau memang ekonominya sudah mulai bagus lah ya. Ustadz, ini sudah cukup panjang lebar. Saya sebagai apa namanya katakanlah ini saya kan nggak bisa berdakwah. Iya, iya. Bisanya dakwah ya cara inilah. Pun dakwah juga lah. Insya Allah lah, karena saya juga ingin berbuat apa untuk umat ini. Setidaknya ya Tinggalkan generasi yang baik-baik ya kan. benar. Satu sisi kita tinggalkan ekonomi yang memiliki mindset yang tidak lemah, mindset yang benar-benar membangun secara dasar Islam, membangun basic Islam dan kelak Islam ini bagaimana bisa kaya ini. Ini yang penting. Alhamdulillah Ustaz. Makasih banyak lah. Barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan insyaallah kita ketemu lagi dan dipanjangkan umur dan berkahilah hidup kita. Insyaallah Ustaz dan umat kita bisa maju Ustaz. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.